Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya. Bab pukul 21.21. Tidak ada berita dari Zhao Yue setelah surat pertamanya, dan Lu Zhou tahu bahwa dia kemungkinan besar tidak akan kembali. Seperti beberapa murid lainnya, dia memilih untuk meninggalkan sekte tersebut. Lu Zhou mencoba mencari tahu alasan pembelotannya tetapi gagal, karena sebagian besar ingatan Ji Tiandao telah hilang. Namun, Ming Xiyin hanya keluar sekali dan kesetiaannya berkurang hingga di bawah tingkat kelulusan, jadi Zhao Yue seharusnya juga dibujuk oleh seseorang untuk membelot, pikirnya. Bagaimanapun, dia berhenti memikirkannya setelah beberapa saat. Bagaimanapun, ini bukanlah proyek semalam untuk mendisiplinkan dan menjinakkan murid-murid ini. Prioritasnya sekarang adalah memulihkan kekuatan hidupnya dan meningkatkan basis kultivasinya secepat mungkin. Dia tidak mengatakan apa-apa, tetapi Yuaner kecil merasa bahwa tuannya diperlakukan tidak adil, jadi dia berkata dengan marah, aku tidak percaya kakak senior Zhao Yue juga seperti itu. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dan berkata, abaikan saja dia. Petik 2. Tuan, dia mengkhianatimu dan sekte. Bagaimana kita bisa mengabaikannya begitu saja? Yuan kecil semakin marah. Lu Zhou menganggap ekspresi marahnya agak lucu, dan dia berkata, dalam hal ini, kamu juga akan mengetahui berita tentang Zhao Yue di stasiun selama beberapa hari ke depan. Petik 2. Saya mengerti, Guru. Tinggalkan aku sendiri. Anda bisa berkultivasi sendiri. Petik 2. Iya, berpikir bahwa Lu Zhou sedang merajuk, Yuaner kecil dengan patuh meninggalkan gazeba. Sementara itu, Ming Xiyin, yang mendapatkan bagian akhir dari teknik kultivasinya, bertemu dengan Duan Museng di kaki gunung. Old Fort, kamu benar-benar beruntung kali ini, kata Duan Museng dengan ekspresi iri. Guru tidak hanya tidak menyalahkanmu, tetapi juga memberimu bagian akhir dari teknik Blood. Petik 2. Dengan tangan terlipat di dada, Ming Xiyin berkata, saya tidak tahu apa yang guru pikirkan. Mungkin, aku benar-benar berpikir terlalu banyak. Petik 2. Maksud kamu apa? Saya telah menyelesaikan tugas, jadi masuk akal bagi guru untuk memberi saya hadiah. Namun, Old Seven berkata bahwa guru memiliki obat rahasia yang dapat menyembunyikan lukanya untuk sementara, jadi saya berpikir untuk mengujinya. Ming Xiyin tidak menyembunyikannya dari kakak laki-lakinya. Ekspresi Duan Museng berubah sedikit saat mendengar itu. Kamu benar-benar berani. Aye, tapi sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Petik 2. Di antara sesama murid yang masih berada di Gunung Golden Court sekarang, Anda adalah yang paling pintar. Aku tidak percaya kamu akan melakukan hal bodoh seperti itu, kata Duan Museng dengan suara tegas. Bahkan aku bisa mengetahuinya sendiri tanpa diberitahu oleh Old Seven. Jika guru tidak terluka dan basis kultivasinya berada pada puncaknya, mengapa dia tetap tinggal di gunung? Petik 2. Ming Xiyin mengangguk berulang kali. Dengan temperamen tuan mereka, dia akan keluar untuk menghabisi musuh jika dia sehat dan dalam bentuk puncaknya. Selama pertempuran sengit terakhir dengan 10 ahli teratas, dia telah menggunakan banyak keterampilan pamungkas, namun dia baik-baik saja. Tidak ada pembudidaya biasa yang berani membuang energi seperti itu. Kakak senior, aku selalu menginginkan teknik Blood yang lengkap. Dengan itu, saya percaya tidak akan butuh waktu lama untuk mencapai tingkat kesempurnaan alam pengadilan surgawi. Mungkin, aku bahkan bisa melangkah ke ranah kesengsaraan Divinity baru lahir, seperti kakak tertua dan kakak senior kedua. Sekarang setelah akhirnya saya mendapatkannya, saya merasa agak tersesat. Sejak junior Sister Tianxin meninggalkan sekte, guru berhenti mengajar bagian terakhir dari semua teknik kultivasi dan membagikan harta kelas surga. Tetapi, dia membuat pengecualian untuk Anda kali ini. Anda takut guru memiliki pemikiran lain, bukan? Kata Duan Museng. Memang, menurutmu apa itu? Ming Xiyin bertanya. Saran saya adalah dengan setia menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru kepada kita. Pikirkan tentang itu, guru terluka sekarang, dan dia mendekati akhir hidupnya, jadi dia tidak akan menyakiti kita. Juga, 10 sekte teratas telah menderita kerugian besar, dan mereka tidak akan berani menyerang Gunung Pengadilan Emas dengan gegabah. Saya percaya bahwa Gunung Pengadilan Emas akan tetap menjadi perisai pelindung kita untuk waktu yang lama. Petik 2. Itu masuk akal. Kakak senior, Anda adalah orang yang sangat bijaksana, dan kata-kata Anda telah mencerahkan saya. Ming Xiyin membungkuk ke arah Duan Museng. Jika dia meninggalkan sekte setelah mengambil naskahnya, dia tidak hanya akan membuat marah tuannya, tetapi juga menghadapi pengejaran dari para pembudidaya ortodoks. Saat ini, ketika mereka masih kurang keberanian untuk mendirikan sekte mereka sendiri seperti kakak tertua mereka, tinggal di Gunung Pengadilan Emas adalah pilihan terbaik mereka.
Ding. Anda diberi hadiah 200 poin prestasi dari mendisiplinkan Ming Xiyin. Loyalitas Ming Xiyin meningkat 5%. Loyalitas Duan Museng meningkat 5%. Petik 2. Duduk di gazebo, Lu Zhou sedikit membuka matanya saat dia tersenyum dan mengangguk. Ji Tiandao tidak berani memberi mereka bagian akhir dari teknik kultivasi mereka, tetapi Lu Zhou melakukannya, karena perjalanannya baru saja dimulai. Penjahat lama telah mencapai akhir hidupnya, dan oleh karena itu dia perlu mengendalikan murid-muridnya dengan metode seperti itu. Sementara itu, Lu Zhou tidak membutuhkannya. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis budidaya, tahap bukaan mata di alam pencerahan mistik. Avatar, to transformed powers. Poin prestasi, 1004. Sisa hidup, 1509 hari. Item, kartu bentuk puncak Ji Tiandao X2, kartu blok kritis pasif X5. 3. Avatar 3 bunga kondensasi berharga 3000 poin prestasi, tapi aku hanya punya 1000 poin. Itu masih jauh dari cukup. Haruskah saya menunggu lebih lama? Tidak, saya tidak bisa menunggu. Kesehatan saya terlalu buruk, dan saya tidak ingin mengulangi kesalahan Ji Tiandao. Karena usia tua, basis kultivasinya secara bertahap berkurang. Tapi, kartu pembalikan membutuhkan 500 poin prestasi, yang terlalu mahal. Baiklah, saya pikir saya akan mencoba keberuntungan saya dulu. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Dia mencoba 5 kali berturut-turut dan menghabiskan 250 poin prestasi. Namun yang dia dapatkan hanyalah sekumpulan, terima kasih sudah mencoba. Alis satu Lu Zhou sedikit mengernyit saat dia berkata dengan suara yang tidak begitu senang, sistem, kamu telah memberiku 23 kali, terima kasih telah mencoba, berturut-turut, termasuk 18 kali sebelumnya. Apakah ada masalah dengan kemungkinan undian Anda? Petik 2. Tentu saja, sistem tidak menjawab, dan dia hampir tidak menahan diri untuk tidak mengumpat. Saya masih memiliki 754 poin prestasi. Saya akan mencoba 2 kali lagi dan kemudian menggunakan saldo tersebut untuk membeli kartu pembalikan. Undian. Petik 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. F***. Lu Zhou mengutuk dalam pikirannya. Undian. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Petik 2, petik 2. Saya akan mencoba sekali lagi, dan jika masih tidak memberi apa-apa saat ini, saya akan berhenti. 1. Undian berhadiah. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Sekali lagi. 2. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi. Terima kasih telah mencoba, Anda telah menerima 1 poin keberuntungan. Petik 2. Dalam sekejap mata, poin pahala yang dimilikinya hampir habis. Dia tidak mendapat apa-apa selain, terima kasih sudah mencoba, sementara dia telah mengumpulkan total 33 poin keberuntungan. Kurasa aku mengerti sekarang, ini bukan poin keberuntungan, tapi poin nasib buruk, kan? 1. Melihat poin prestasi di antarmuka, yang menunjukkan 104, Lu Zhou berkata, baik, saya mengaku kalah. Tapi, karena tidak ada yang bisa dia lakukan atau beli dengan poin pahala yang sangat sedikit. Undian. Ding. Pengundian ini membutuhkan 50 poin prestasi dan 33 poin keberuntungan. Anda telah menerima teknik kultivasi, 3 gulungan tulisan surga, avatar, 3 bunga kondensasi, kartu pembalikan X10. Petik 2. 13. Bab pukul 22.22. Lu Zhou melihat ke panel sistem dengan heran, tidak percaya bahwa dia telah memenangkan hadiah ketika dia tidak menduganya. Dia membutuhkan waktu beberapa saat untuk menenangkan diri dan kemudian melirik item yang dia menangkan dari undian tersebut. Mereka luar biasa. Jika dia membeli dirinya sendiri, Avatar Tri-Condensing Flowers akan dikenakan biaya 3000 poin prestasi sementara 10 kartu pembalikan akan membutuhkan 5000 poin prestasi. Selain mereka, dia juga memenangkan teknik kultivasi yang disebut 3 gulungan tulisan surga. 1. Dia memperhatikan bahwa di bidang teknik budidaya di sisi kanan panel, tombol radio di depan, tulisan 3 gulungan surga, menyala. Dalam pikiran, 3 gulungan tulisan terbuka, satu demi satu.
Yang pertama berjudul, The Human Scroll of Heaven Writing. Human Scroll adalah prolog dari Heaven Writing, dan itu juga disebut, The Nether Book of Tree Life. Ketika seseorang mengembangkannya hingga tingkat tertinggi, dia dapat memahami rahasia hidup dan mati dan menguasai transmigrasi. Petik 2. 6. Lu Zhou sedikit mengernyit, karena isinya adalah tulisan yang berantakan seperti simbol yang tidak berarti, dia tidak mengerti satupun dari mereka. Dia bahkan tidak bisa memahami prolognya, belum lagi dua gulungan lainnya. Dia membolak-baliknya dan menemukan bahwa sistem hanya meredupkan isinya. Hebat, Anda benar-benar memenuhi nama Anda, tulisan surga yang tidak dapat dibaca. Setelah itu, Lu Zhou mengalihkan perhatiannya ke 10 kartu pembalikan. Menurut tingkat di mana setiap kartu dapat memberinya sekitar 300 hari kekuatan hidup, dia baru saja memenangkan dirinya sendiri hampir 10 tahun kehidupan. Itu benar-benar jackpot. Saya harus menggunakannya sekarang. Petik 2. Segera, 10 kartu pembalikan mulai menghilang, satu demi satu. Sementara itu, angin bertiup kencang dan awan bergulung liar di atas gazebo sementara sejumlah besar energi berkumpul menjadi angin puyuh dan mengalir ke tubuh Lu Zhou. Lu Zhou dapat dengan jelas merasakan pemulihan kekuatan hidupnya, dan itu lebih kuat dan lebih banyak dari apa yang dia alami sebelumnya. Perlahan-lahan, kulitnya yang kendur mulai mengeras, dan anggota tubuhnya yang kaku juga menjadi lebih fleksibel dari sebelumnya. Penambahan 3000 hari kehidupan sepertinya telah menyuntikkan vitalitas yang luar biasa ke dalam tubuhnya. Untuk waktu yang lama, Lu Zhou membenamkan dirinya dalam perasaan nyaman itu. Sejak dia melakukan perjalanan ke dunia ini, dia tidak memiliki perasaan yang menyenangkan, perasaan menjadi muda. Bahkan rambut putihnya sekarang sudah beruban. Ia juga merasakan aktivitas di Laut Qi dan dantiannya, yang dipenuhi dengan energi yang dibawa oleh avatar 3 bunga kondensasi. Meskipun itu tidak sebanyak energi yang dibawa oleh kartu pengalaman bentuk puncak, itu masih jauh lebih kuat dari sebelumnya. Selain itu, avatar juga telah meningkatkan basis kultivasinya ke tahap pemurnian Qi dan pembentukan jiwa dari ranah sense condensing. Nama, Lu Zhou. Ras, manusia. Basis kultivasi, tahap pemurnian Qi dan pembentukan jiwa dari ranah sense condensing. Poin prestasi, 54. Avatar, 3 bunga kondensasi. Sisa hidup, 4,509 hari. 3 item, kartu bentuk puncak Jitiandao X2, kartu blok kritis pasif X3, Wizard. 2 teknik budidaya, tulisan 3 gulungan surga catatan, budidaya tulisan surga tidak sama dengan teknik kultivasi lainnya di dunia kultivasi. Tuan rumah bisa mencerahkan kekuatan luar biasa saat membacanya. Mencerahkan, inikah cara menulis surga dikembangkan? Petik 1. Meskipun Lu Zhou tidak bisa melatih teknik apapun dalam ingatannya, dia memiliki pengalaman dan pengetahuan untuk melatihnya. Bahkan kemudian, ini adalah pertama kalinya dia mendengar metode kultivasi semacam itu. Di dunia Yan Agung, para pembudidaya memulai perjalanan mereka dengan penempaan tubuh mereka. Mereka melangkah ke alam body tempering, mengembangkan tendon, tulang dan kulit mereka, dan menerobos 9 tahap ke dalam alam Mystic Enlightening. Kemudian, mereka maju melalui 5 lubang jantung, mulut, hidung, mata, dan telinga dari alam pencerahan mistik ke alam pemadatan perasaan, menerobos 3 tahap ke alam Laut Brahma, dan akhirnya membuka 8 garis meridian dan melangkah ke alam surgawi. Dunia pengadilan. Seorang kultivator dianggap sebagai kultivator agung ketika dia melangkah ke alam pengadilan surgawi. Hanya ada 3 tingkat kultivator besar, alam pengadilan surgawi, alam kesengsaraan divinity baru lahir, dan alam misterius surga suci. Dari zaman kuno, para pembudidaya yang benar-benar melangkah ke alam surga suci misterius hanya ada di legenda. Tidak ada yang pernah melihat mereka. Dikatakan bahwa hanya dengan melangkah ke alam ini, seorang kultivator dapat membebaskan diri dari batas umur dan menjadi abadi. Jitiandao hanya tinggal selangkah lagi ketika dia meninggal di gazebo. Kasihan, buka menu pencarian. Petik 2. Misi utama saat ini, menjinakkan murid-murid yang jahat. Petik 2. Pencarian sampingan tanda pagar 1, mendisiplinkan murid ke-8, Su Honggong. Petik 2. Pencarian sampingan tanda pagar 2, selidiki Zhou Jifeng. Pelaksana, Duan Museng. Petik 2. Tampaknya saat ini, menjinakkan dan mendisiplinkan murid jahat dan memberikan tugas adalah cara paling penting untuk mendapatkan poin pahala, gumam Lu Zhou pada dirinya sendiri. Dia berpikir tentang bagaimana dia bisa mendapatkan lebih banyak poin prestasi. Selain itu, dia bisa membunuh orang jahat. Namun, tidak ada yang akan berdiri di depannya dan membiarkan dia membunuh tanpa melakukan perlawanan. Untungnya,
dia masih bisa mendapatkan poin pahala dari tugas yang diselesaikan oleh murid-muridnya. Lu Zhou tiba-tiba teringat pada murid-muridnya. Murid ke-8, Zhu Honggong, agak lamban, jadi dia seharusnya yang paling mudah dijinakkan, tapi, kenapa dia tidak menunjukkan kesetiaan apapun padaku? Menilai dari informasi yang dibawa kembali oleh Ming Xiyin, murid ke-8 seharusnya dihasut oleh murid ke-7. Old Seven pandai dalam perhitungan, jadi jika dia ingin mendapatkan pijakan di dunia kultivasi, dia seharusnya sudah menjalin hubungan yang baik dengan murid tertua dan tertua kedua. Lu Zhou menemukan bahwa itu jauh dari cukup untuk menjinakkan dan mendisiplinkan murid tertentu pada satu waktu. Hanya ketika kekuatannya meningkat, dia bisa mencegah murid-murid jahatnya dan para pembudidaya ortodoks itu. Tetapi saat ini, basis kultivasinya masih terlalu lemah. Agak sulit untuk menyelesaikan situasi ini, Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, Gunung Pengadilan Emas tetap menjadi target utama bagi dunia untuk diserang. Setelah merenung sejenak, dia memutuskan untuk mempelajari tulisan surga terlebih dahulu dan memikirkan sisanya nanti. Selama 2 hari berikutnya, dia mengurung diri dalam pengasingan di dalam Evil Sky Pavilion, mempelajari tulisan surga sementara Yuaner kecil menunggu di luar untuk keluar dari pengasingan. Sementara itu, di Derivat Moon Palace, Ye Tianxin, penguasa istana dari Derivat Moon Palace, berbaring di atas tikar di balik kain kasa, dengan lembut melambaikan kipas bulu di tangannya. Dia memiliki tubuh berlekuk dan ramping, kulit putih, dan wajah kecil yang tampan. Melalui penampilannya, sulit membayangkan bahwa tuan istana ini adalah Ye Tianxin, yang menempati peringkat ke-9 di Black Roll dan merupakan murid ke-6 dari penjahat tua terhebat di dunia. Dia membuka matanya sedikit dan melihat sosok di luar layar saat dia terkekeh dan berkata, "Kamu seharusnya telah meninggalkan Gunung Pengadilan Emas sejak lama dan tidak menunggu sampai sekarang, kakak senior." Sosok itu adalah Zhao Yue, yang menempati peringkat 28 di Black Roll dan merupakan murid ke-5 dari penjahat besar. "Iya, aku tidak seberuntung kamu, kakak junior. Saya pikir saya bisa mendapatkan sesuatu dari benda lama itu, tetapi saya tidak berharap dia begitu pelit. Sejak Anda meninggalkan sekte, dia tidak pernah mempercayai kami," kata Zhao Yue. "Aku sudah memberitahumu ini, kakak senior. Meskipun Anda bergabung dengan sekte sebelum saya, ada hal-hal yang tidak Anda lihat," kata Ye Tianxin sambil tersenyum. "Aku bertanya-tanya berapa banyak harta yang disembunyikan lelaki tua itu, sayang sekali bahwa mereka akan dikuburkan bersama dengan dia." Petik 2. Ye Tianxin tertawa dengan suara yang jelas dan merdu sebelum dia berkata, "Saya bisa memberi ide kepada kakak senior." Petik 2. "Oh, ide apa?" Orang tua itu selalu menyayangi Little Junior Sister. Anda dapat menggunakannya untuk mencoba intinya. Saudara senior ketiga dan keempat menunjukkan tanda-tanda kesetiaan, jadi dia tidak akan mempercayai mereka sepenuhnya. Hanya adik kecil yang bisa tetap dekat dan melindunginya. Iya, dia memang punya obat rahasia dan kartu truf, tapi hal itu tidak bisa dibandingkan dengan orang yang hidup. Petik 2. Ini, Zhao Yue terkejut ketika dia mendengar ide itu. Jika sejujurnya, dia tidak akan pernah berani mengancam tuannya dengan adik perempuan junior mereka. Dia takut jika dia diprovokasi, dia akan menggunakan kartu trufnya untuk membunuhnya, seperti yang dia lakukan pada Luo Changfeng. "Kakak senior, kamu takut?" Petik 2. "Tidak, aku tidak," bantah Zhao Yue. "Iya, kamu takut, kakak senior, apakah kamu ingat bagaimana benda tua itu memperlakukan kita di masa lalu? Anda harus kejam dan tidak berhati lembut." Petik 2. Zhao Yue berkata, "Aku mengerti semua yang kamu katakan, tapi masalahnya adalah, bahkan kakak tertua tidak akan berani melakukannya. Jika saya melakukan ini dan membuat orang tua itu marah, itu akan menjadi kematian saya." Petik 2. "Kakak senior, kamu sudah berada di gunung terlalu lama, dan itu memperlambat akalmu." Ye Tianxin turun dari tempat tidur. Ekspresi dingin di wajah menawannya memberinya daya tarik yang tidak biasa. "Siapa bilang kamu harus melakukannya sendiri? Kamu?" Mata Zhao Yue melebar saat dia melihat adik perempuan ke-6-nya keluar dari layar. Bab pukul 23.23. "Kamu masih takut, kakak senior?" Ye Tianxin tersenyum dan berkata, "Lihatlah kakak tertua, kakak kedua, dan aku, bukankah kita masih hidup dan menendang? Saya akui bahwa yang lama memang memiliki kartu truf, tetapi dia sangat berhati-hati, dan dia tidak akan menggunakannya dengan mudah. Jika tidak, menurut Anda apakah dia akan menyelamatkan hidup kita? Itu juga membuktikan bahwa, kartu trufnya terbatas." Petik 2. 4. Selain itu, dia semakin tua, jadi laut Qi-nya semakin kering. Ketika saatnya tiba, dia akan dipenuhi dengan kebencian dan menggunakan semua kartu trufnya.
Akan sangat berbahaya untuk tetap bersamanya. Petik 2. Itu sedikit menggoyahkan Zhao Yue, dan dia berkata, kamu ada benarnya di sana. Petik 2. Jadi, masalah mendesak saat ini adalah menggunakan trik untuk mengetahui tentang kartu trufnya. Dalam kasus terburuk, jika dia tahu bahwa kita ada di belakangnya, kita bisa menghindarinya. Iya, kita mungkin bukan tandingannya, tapi kita bisa menunggu sampai dia mati, kata Ye Tianxin dengan senyum berbahaya. Petik 2, petik 2. Aman untuk mengatakan bahwa Ye Tianxin tidak mengandalkan basis kultivasinya sendiri untuk memiliki statusnya saat ini, tetapi juga kebijaksanaannya yang licik. Tidak heran bahkan si tua ketujuh memuji kakak junior ke-6 atas kepintarannya ketika kita bersama di gunung. Meskipun Zhao Yue adalah kakak perempuannya, ada celah besar antara basis kultivasi mereka, dan Ye Tianxin memiliki senjata tingkat surga, lingkaran asmara. Akibatnya, dia lebih lemah dari adik perempuannya. Kakak senior, tinggi dewa di Derivat Moon Palace untuk saat ini. Saat Anda membuat keputusan, saya pasti akan membantu Anda dengan segala cara yang memungkinkan. Petik 2. Baik, maaf merepotkanmu, kakak junior. Petik 2, setelah mengasingkan diri selama 2 hari, Lu Zhou tetap tidak keluar pada hari ketiga, maupun hari keempat. Dia hampir menggaruk kulit kepalanya dengan darah karena mempelajari gulungan manusia di surga. Dia bisa memahami ringkasan di halaman judul, tapi dia gagal memahami arti sisanya. Lu Zhou merasa kesulitan untuk memahaminya 100 kali lebih menyakitkan daripada membaca dan memahami tulisan Tiongkok klasik dalam ujian masuk perguruan tinggi. Untuk mendapatkan kecerdasan mental orang lain, kita harus tahu bahwa tidak ada perbedaan hati orang-orang di 3000 dunia. Mereka seperti satu dunia. Petik 2. 3. Untuk mendapatkan kekuatan surgawi dari mata surga yang murni dan tidak terhalang, kita harus tahu bahwa yang disebut. Petik 2, petik 2. Alis Lu Zhou sedikit mengernyit ketika dia membacanya, dan dia berkata pada dirinya sendiri, ini agak mirip dengan Taoisme di antara ratusan aliran pemikiran di bumi. Dalam kehidupan sebelumnya, Lu Zhou tidak mempelajari hal-hal ini, dan dia hanya tahu bahwa mereka ada. Tetapi, bahkan jika dia mempelajarinya, dia mungkin tidak memahaminya sama sekali, karena kebanyakan dari mereka terlalu misterius dan agak abstrak seperti filsafat. Kadang-kadang, itu terdengar seperti omong kosong yang masuk akal dimanapun mereka digunakan. Apakah ini kekuatan luar biasa dari Heaven Writing? Lu Zhou menggaruk kepalanya. Guru, Anda telah tinggal dalam pengasingan selama 4 hari. Kakak senior keempat ada di sini untuk melihat Anda kemarin, tetapi saya tidak berani mengganggu Anda, jadi saya telah memintanya untuk pergi. Petik 2. Lu Zhou menutup antarmuka Heaven Writing di sistem ketika dia mendengarnya. Waktu telah berlalu. Membaca surga menulis adalah proses yang membosankan, setidaknya menurutnya. Namun, dia tidak menyangka bahwa 4 hari telah berlalu dalam sekejap mata. Apakah Old Fort menyebutkan sesuatu? Tidak. Petik 2. Dia seharusnya menemui masalah saat mengolah bagian terakhir dari teknik Bluewood. Petik 2. Lu Zhou perlahan bangkit dan menyentuh rambut abu-abu dan putihnya. Wajahnya sedikit lebih merah dari sebelumnya. Saat dia keluar dari kamar, mata Yuan kecil melebar saat dia menatapnya dan berkata dengan tidak percaya, "Ma Master." Ekspresinya tenang, dan dia berdiri di sana dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Dia 10 tahun lebih muda. Meskipun perubahan dalam penampilannya cukup jelas, aura tinggi penjahat tua masih ada di tulangnya. "Tuan, Anda sudah semakin muda," kata Yuaner kecil. Lu Zhou berkata dengan lemah, alasan saya mengurung diri dalam pengasingan tidak hanya untuk meningkatkan basis kultivasi saya, tetapi juga demi tubuh tua ini. Anda telah bekerja keras hari ini. Petik 2. Hehe, ini adalah tugas saya sebagai murid guru. Saya percaya guru pasti dapat membuat terobosan dan menjadi kultivator pertama di dunia Gritian yang melangkah ke alam misterius surga suci. Petik 2. Lu Zhou tertawa dan bertanya, apakah Walter mengirim kembali surat hari ini? Dia belum mendengar perintah apapun dari sistem tentang tugas yang telah dia berikan kepada murid tersebut. Dengan basis kultivasi Duan Museng, seharusnya tidak sulit untuk menyelidiki Zhou Jifeng. Namun, beberapa hari telah berlalu, dan dia belum mendengar perintah sistem. Meski begitu, Duan Museng seharusnya melaporkan kemajuannya dengan sepucuk surat. Kenapa tidak ada kabar sama sekali dari dia? Kakak senior tidak mengirim kembali surat apapun. Petik 2. Ini aneh. Lu Zhou mengelus jenggotnya saat dia berjalan perlahan keluar dari Evil Sky Pavilion. Di luar, langit cerah dan cerah, dengan matahari yang bersinar menyilaukan. Tuan, bisakah kakak senior ketiga sama dengan kakak senior Zhao Yue, kata Yuaner kecil dengan cemas. Tidak,
Itu tidak mungkin. Lu Zhou mengangkat tangan dan menghentikannya. Dia tahu kesetiaan Duan Museng lebih dari 70%, tidak serendah Zhao Yue. Dan jika dia meninggalkan sekte tersebut, sistem seharusnya telah mendorongnya. Tapi, dia tidak mendengar apa-apa dari sistem, dan itu berarti Duan Museng belum pergi. Lalu kenapa dia tidak melapor kembali? Lu Zhou merenung dalam diam. Little Yuaner berkata, Tuan, saya juga tidak berpikir kakak ketiga akan mengkhianati sekte ini. Dia adalah orang yang jujur dan tidak akan melakukan hal yang berbahaya seperti itu. Petik 2. 1. Lu Zhou tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tidak mungkin menilai hati seorang pria dari wajahnya. Kecuali kesetiaan mereka mencapai 80% ke atas, dia tidak akan mempercayai mereka sepenuhnya. Bagaimanapun, kesetiaan Zhao Yue adalah 60%, namun dia masih meninggalkan sekte itu. Di dunia ini, sangat sulit untuk memprediksi pikiran seseorang. Dia harus selalu waspada. Tepat pada saat itu, Yuaner kecil menunjuk pada sosok yang terbang di atas langit dan berkata, kakak senior keempat ada di sini. Ming Xiyin berputar di udara di atas mereka secepat kilat. Jika dia dalam bentuk puncaknya, Lu Zhou tidak akan merasa aneh saat melihat kecepatan ini. Tapi, basis kultivasinya saat ini terlalu jauh dari alam pengadilan surgawi. Dia hampir sepenuhnya memahami bagian terakhir dari teknik Bluewood. Lu Zhou iri dengan bakat luar biasa dari murid-murid jahat ini. Ming Xiyin jatuh menukik. Saat dia turun, dia melihat Lu Zhou, yang auranya telah berubah, dan hatinya bergetar. Apakah itu, Tuan? Perubahan dalam penampilan Lu Zhou hanya sedikit mengejutkan Ming Xiyin, tetapi aura itu membuatnya takut sepenuhnya. Dan ketika itu ditambah dengan benih ketakutan yang ditanam Ji Tiandao di dalam hatinya, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Dia buru-buru mendarat di tanah dan berlutut sambil menangkupkan tinjunya dan berkata, salam, guru. Kamu boleh bangkit. Petik 2. Iya Tuan. Saya dapat melihat bahwa Anda hampir sepenuhnya memahami bagian terakhir dari teknik Bluewood. Teknik kultivasi yang Anda latih adalah teknik elemen kayu, yang memiliki kemampuan untuk memberi Anda kekuatan hidup ekstra. Manfaatkan dengan baik keuntungan ini dan jangan mengabaikan latihanmu, Lu Zhou berkata dengan lemah. Terima kasih atas bimbingannya, guru. Saya akan mengingatnya. Petik 2. Loyalitasnya meningkat 2%. Ming Xiyin terlihat tenang di luar, tetapi dia sangat terkejut di dalam hatinya. Sejak Ye Tianxin meninggalkan Gunung Pengadilan Emas, Ji Tiandao berhenti membimbing murid-muridnya. Dia bahkan memberi Little Yuaner, yang paling dia sayangi, hanya sebuah buku teknik kultivasi dan jarang berbicara dengannya. Ming Xiyin tidak menyangka bahwa dalam situasi di mana hampir semua orang meninggalkan tempat, tuannya akan tetap bermurah hati untuk memberinya bimbingan. Itu benar-benar mengejutkannya. Guru, ketika saya sedang berlatih teknik Bluewood, saya terbang di atas anyang dan mendengar sebuah berita. Petik 2. Katakan padaku. Petik 2. Sepertinya orang-orang dari keluarga Qi, yang juga merupakan keluarga adik junior kecil, telah diculik oleh seseorang lagi, lapor Ming Xiyin. 1. Mata Yuan kecil melebar, dan dia mengerutkan alisnya karena marah. 1. Saya secara sukarela menyelidiki masalah ini, dan saya pasti akan menemukan pelakunya dan menyingkirkan mereka untuk selamanya. Kata Ming Xiyin dengan tatapan dingin dan galak. Bab pukul 24.24. Ketika dia mendengar itu, Yuaner berlutut dan berkata, Tuan, biarkan aku menanganinya kali ini. Satu lagi pula, mereka adalah keluarganya, jadi wajar saja jika dia panik. Tapi, Lu Zhou tidak segera menyetujui permintaannya. Ming Xiyin memang lebih berpengalaman dalam menangani masalah ini, dan basis kultivasinya juga lebih kuat. Tampaknya lebih aman membiarkan dia mengurus ini. Saat itu, seekor merpati pos terbang. Yuaner. Mendengar itu, Yuaner kecil terbang ke langit secepat burung layang-layang dan menangkap merpati. Tuan, surat dari kakak senior ketiga. Membacanya. Petik 2. Guru, ketika saya pergi ke Sekte Pedang Surgawi untuk menyelidiki, saya menemukan bahwa posisi pemimpin sekte mereka untuk sementara kosong dan Zhou Jifeng telah meninggalkan sekte tersebut. Setelah menyelidiki lebih lanjut, saya menemukan bahwa dia telah bergabung dengan Sekte Lurus. Pemimpin sekte dari Sekte Lurus, Zhang Yuanshan, menunjuknya sebagai salah satu dari 4 tetua sekte, menjadikannya tetua termuda dari sekte tersebut. Karena basis kultivasi Zhang Yuanshan yang mendalam, saya tidak masuk jauh ke dalam sekte benar, tetapi, dari informasi yang saya kumpulkan, Zhang Yuanshan secara terbuka menghina guru beberapa kali dan menyatakan kepada dunia kultivasi bahwa sektenya bertentangan dengan Gunung Pengadilan Emas. Petik 2. Ketika dia sampai pada hal itu, Yuaner berhenti membaca dan melirik Lu Zhou.
Wajah Lu Zhou tenang, seolah dia tidak terkejut sama sekali. Terlalu banyak orang di dunia ini yang membenciku, dan menambahkan satu orang lagi tidak akan mengubah itu. Dia menganggapnya enteng. Jika dia bisa menyelesaikan krisis yang dikepung oleh 10 ahli teratas, sekte benar tidak perlu dikhawatirkan. Ketika saya sedang menyelidiki di Gunung Bambu, markas besar sekte lurus, saya bertempur sengit dengan tetua kedua mereka, Duta Fang, dan menang. Sayang sekali aku gagal membunuh pria licik itu. Little Yuaner berhenti sekali lagi dan mengerutkan alisnya. Segera setelah kondisi saya disesuaikan, saya berencana untuk mengunjungi sekte lurus di malam hari dan membunuh Zhang Yuanshan untuk membantu guru melampiaskan amarah. Petik 2. Setelah selesai, Yuaner kecil menangkupkan tinjunya ke arah Lu Zhou dan berkata, "Guru, bagaimanapun juga, Duta Fang itu adalah ahli pengadilan surgawi. Kurasa kakak ketiga pasti telah terluka olehnya." Petik 2. Ming Shiyin juga agak terkejut, dan dia berkata, kakak ketiga mempertaruhkan nyawanya. Di bawah Zhang Yuanshan, Duta Fang adalah ahli terkuat dari sekte lurus. Basis kultivasinya berada pada tahap yang disempurnakan dari ranah pengadilan surgawi, hanya satu langkah lagi dari ranah kesengsaraan Divinity baru lahir. Ketika Ji Tiandao diserang bersama oleh 10 ahli teratas, dialah yang memimpin ratusan kultivator untuk menyerang murid Ji Tiandao. Duan Museng selalu membenci pria ini. Tapi, Duan Museng terlalu berlebihan dengan berencana membunuh Zhang Yuanshan. Sambil mengelus janggutnya, Lu Zhou berkata, terlihat seperti pria sederhana, tapi dia berani, bijaksana, dan memiliki ide sendiri. Pemimpin sekte dari sekte lurus, Zhang Yuanshan, telah melangkah ke ranah kesengsaraan ketuhanan yang baru lahir ratusan tahun yang lalu. Meskipun kakak laki-laki ketiga Anda adalah ahli pengadilan surgawi, dia lebih lemah dari Zhang Yuanshan. Dia akan menggali kuburannya sendiri jika dia benar-benar melakukan pembunuhan itu. Petik 2. Lalu mengapa kakak senior menyebutkan itu? Tanya Yuaner kecil. Ming Shiyin berkata, Zhao Yue baru saja pergi, saya mengerti sekarang. Kakak senior ketiga menggunakan itu untuk menunjukkan kesetiaannya. Hehe, Tuan, Anda benar. Sepertinya aku pria yang jauh lebih sederhana dari dia. Petik 2. Petik 2, petik 2. Oh, Little Yuaner tidak sepenuhnya mengerti. Dapat dilihat bahwa pemahaman Duan Museng tentang Lu Zhou masih berdasarkan citra Ji Tiandao. Jika Ji Tiandao masih di sini, dia pasti akan membuat Duan Museng mengambil risiko dan mengunjungi sekte benar di malam hari. Tetapi, bahkan jika dia benar-benar pergi, Duan Museng pasti akan menempatkan keselamatannya sebagai prioritas utama dan berpura-pura terluka. Dengan cara ini, celah antara guru dan muridnya akan semakin besar, akhirnya membentuk lingkaran setan. Setelah mempertimbangkan sejenak, Lu Zhou berkata, keempat tua, saya akan membuat Anda memperbaiki susunan gunung pengadilan emas, karena perisai dapat menghentikan para ahli dari alam kesengsaraan ketuhanan baru lahir, tapi sekarang, tua ketiga memiliki tugas ini, dan saya ingin Anda membantunya. Setelah ini selesai, tetaplah di gunung dan fokus pada kultivasi Anda. Saya akan memberi Anda semua harta setingkat surga. Petik 2. Jika perisai masih belum diperbaiki, murid tertua dan kedua kemungkinan besar akan menghasut sekte ortodoks untuk menyerang Golden Court Mountain lagi, dan hanya ahli ortodoks itu sudah cukup untuk membuat Lu Zhou pusing. Ming Shiyin sangat gembira, dan dia buru-buru berlutut dan berkata, iya, guru. Saya mengerti, guru. Petik 2. Jika dia bisa mendapatkan harta sekelas surga, dia akan sangat rela tinggal di gunung selama 5 tahun atau bahkan 10 tahun, belum lagi hanya 3 tahun. Banyak pembudidaya gagal mendapatkan harta kelas surga sampai kematian mereka. Kakak tertua-tertuanya, Yu Zhenghai, memiliki Jasper Sabre, dan telah menggunakannya untuk memotong kepala puluhan ribu pembudidaya, membuat namanya terkenal. Dikatakan bahwa perbedaan antara seorang kultivator dengan dan tanpa harta kelas surga adalah seperti kakek dan cucu, di mana yang pertama dapat dengan mudah memberikan pelajaran yang sulit kepada yang terakhir. Selama bertahun-tahun, Ji Tiandao sangat berhati-hati dalam membagikan harta kelas surga, dan Ming Shiyin tidak menyangka bahwa dia akan berjanji untuk menghadiahi mereka dengan harta tingkat surga pada saat kritis ini. Bagaimana mungkin dia tidak bersemangat? Loyalitasnya meningkat 5% secara instan. Tuan, bagaimana dengan keluarga Little Junior Sister? Masalah ini tidak sederhana. Saya akan membuat keputusan setelah berdiskusi dengan Little Yuaner. Petik 2. Saya mengerti. Saya pergi sekarang untuk mendukung kakak senior ketiga. Saat kita menyelesaikan tugas, kita akan segera kembali ke Gunung Golden Court untuk memperbaiki perisai. Petik 2. Pergi sekarang. Petik 2. Ming Shiyin berbalik dan pergi, dan pada saat yang sama, Lu Zhou melihat tugas muncul di menu tugas.
Guru, mengapa Anda tampaknya menganggap Zhou Jifeng itu dengan serius? Tidak ada yang istimewa tentang dia, tanya Yuaner kecil dengan rasa ingin tahu. Alasan aku menyelamatkan hidupnya ketika dia mencoba membunuhku adalah karena aku ingin dia mengetahui warna asli Sekte Pedang Surgawi, sehingga dia bisa menjadi ancaman besar bagi mereka ketika dia tumbuh lebih kuat. Bahkan jika dia memilih untuk tidak tunduk di bawah Gunung Pengadilan Emas, dia akan berselisih dengan Sekte Pedang Surgawi cepat atau lambat. Saya hanya ingin memastikan dia masih hidup. Petik 2. Yuaner kecil tersenyum dan berkata, Tuan, kamu dulu menghabisi musuhmu dengan membunuh mereka secara langsung, tapi sekarang kamu. Sekarang saya tahu bagaimana menggunakan otak saya, apakah itu yang ingin Anda katakan? Yuaner kecil menjulurkan lidahnya dan tidak berani melanjutkan. Lu Zhou tertawa. Yah, aku tidak menyalahkanmu. Petik 2. Dia membunuh 2 burung dengan 1 batu dengan melakukannya. Hal pertama yang ingin dia capai adalah mendisiplinkan murid-muridnya yang jahat dengan wortel dan tongkat dan menarik mereka ke sisinya, sementara yang kedua adalah untuk menjaga kekuatan Gunung Pengadilan Emas. Meskipun murid-muridnya jahat, kekuatan Gunung Pengadilan Emas akan sangat berkurang tanpa mereka. Jika dia tidak memberi mereka senjata, mereka akan seperti harimau ompong. Adapun berurusan dengan 10 sekte teratas, masih terlalu dini untuk melakukannya sekarang. Tuan, apakah Anda akan membiarkan saya menangani masalah keluarga Qi? Lu Zhou berkata dengan suara lemah, masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Alasan mengapa saya tidak membiarkan kakak laki-laki keempat Anda menanganinya adalah karena saya khawatir dia akan menyelesaikannya terlalu sederhana dan kasar. Petik 2. Dia mengetahui hal itu dari cara Ming Xiyin menangani penculikan sebelumnya. Murid keempat hampir meniru Ji Tiandao dalam cara dia menanganinya, dia membunuh semua perampok berkuda, menyelamatkan orang-orang, dan hanya itu. Dia bahkan tidak serius mencari tahu pelaku di balik insiden itu. Guru, tolong bantu keluarga saya. Yuaner kecil berlutut dan memohon. Selain Little Yuaner, Lu Zhou tidak memiliki orang lain yang bisa dia gunakan di Golden Court Mountain. Jadi, dia berkata, saya akan pergi ke Anyang sendiri. Petik 2. Apa, Guru? Anda ingin menangani ini sendiri? Little Yuaner tercengang. Tuannya tidak meninggalkan Gunung Golden Court untuk waktu yang sangat lama. Meskipun tidak ada yang mengatakan apa-apa, semua orang mengira itu karena alasan fisik. Dia tidak menyangka bahwa dia akan meninggalkan gunung karena keluarga Qi. Akibatnya, loyalitas Yuan kecil meningkat 5%. Masalah ini tidak boleh bocor. Juga, tinggalkan surat untuk memberitahu saudara-saudara senior Anda bahwa mereka harus merahasiakannya, dan jika ada hal lain, saya akan mengirimi mereka surat dengan merpati pos. Petik 2. Saya mengerti, Guru. Dengan melakukan itu, Lu Zhou tidak hanya dapat mengirimkan perintah kepada murid-muridnya dari jarak jauh, tetapi juga menempatkan dirinya di tempat yang aman. Selama dia sedikit merapikan penampilannya saat ini, tidak ada yang akan tahu atau percaya bahwa dia adalah penjahat tua Gunung Pengadilan Emas. Selain itu, dengan Yuaner kecil mengikutinya, dia akan jauh lebih aman daripada tinggal di gunung. Wizard, satu pada panggilan itu, selembar cahaya keberuntungan menerangi langit, dan kemudian sebuah gunung yang megah muncul, berputar di udara sejenak sebelum perlahan turun. Tuan, Anda telah mengubah tunggangan Anda. Little Yuaner berseru. Lu Zhou berkata dengan tenang, ayo. Saya tidak berani naik di atas tunggangan guru. Petik 2. Tidak apa-apa, Anda bisa duduk di depan saya. Kita bisa sampai di Anyang kurang dari 2 jam. Petik 2. Bab 25/25. Kecepatan terbang seorang ahli pengadilan surgawi cepat, tapi itu masih jauh lebih lambat dari tunggangan terbang. Apalagi butuh tenaga bagi seorang kultivator untuk terbang. Untuk menang melawan tunggangan terbang, seseorang harus menggunakan kemampuan surgawi seperti pengejaran jiwa. Tapi, kemampuan divine ini biasanya menghabiskan lebih banyak energi, jadi tidak cocok untuk bepergian. Yuaner kecil melompat ke Wizard dengan ketakutan, tapi dia langsung kagum dengan bulu lembut dan tanduk yang tampak bersinar. Tunggangannya bermacam-macam. Binatang buas biasa cenderung lambat dan lebih cocok untuk menarik barang. Di sisi lain, tunggangan unggul biasanya hanya ada di keluarga kaya dan berkuasa, dan sisanya tunggangan epik dan legendaris. Satu bagi sebagian besar pembudidaya, menangkap dan menjinakkan gunung legendaris seperti Wizard sudah dianggap pencapaian yang menakjubkan, apalagi menungganginya. Ada pepatah di dunia kultivasi, jika Anda tidak memiliki tunggangan legendaris saat lahir, Anda tidak akan memilikinya selama sisa hidup Anda. Petik 1. Tentu saja, itu hanya lelucon tentang sulitnya mendapatkan tunggangan legendaris.
Duduklah dengan tenang. Lu Zhou mengangkat lengan kanannya dan melingkarkannya di bahu Little Yuaner. Wizard berteriak keras, yang menggema di seluruh gunung pengadilan emas, menyebarkan burung dan binatang buas. Kemudian, ia melompat ke udara dan terbang menuju Anyang sambil menginjak awan keberuntungan. 1-2 jam kemudian, Lu Zhou mengendalikan Wizard untuk turun perlahan di atas hutan dekat pinggiran Anyang. Yuaner kecil terkejut, dan dia tidak bisa tenang untuk waktu yang lama setelah mendarat. Kita sudah sampai. Lu Zhou melirik ke kota dan melompat dari Wizard. Dia cukup bisa bergerak dengan bebas sekarang. Yuaner kecil. Dia memanggil ketika dia melihat Yuaner kecil masih duduk dengan linglung. Kata-kata itu akhirnya membangunkannya. Mas Master, kemudian, dia melompat dari Wizard dan berkata, aku tidak bermaksud begitu, tapi Wizard terlalu indah. Petik 2. Cantik. Sepertinya gadis-gadis di seluruh dunia melihat sesuatu dari sudut yang sama. Ya, saya belum pernah melihat gunung yang begitu indah sebelumnya. Petik 2. Kita sudah sampai. Saya harus menyingkirkan tunggangannya sebelum menarik perhatian yang tidak diinginkan. Juga, pakaian dan auramu istimewa, jadi kamu perlu sedikit ganti. Petik 2. Meskipun Little Yuaner tidak setenar kakak laki-laki dan perempuan seniornya di dunia kultivasi, dia dikenal oleh beberapa orang. Karena mereka akan menyelidiki penculikan keluarga Qi, dia secara alami harus menyembunyikan identitasnya. Saya mengerti, Guru. Petik 2. Dia segera menyembunyikan auranya, seperti tuannya. Setelah itu, mereka berjalan ke rumah pertanian terdekat dan berganti pakaian dengan orang biasa. Itu membuat mereka terlihat seperti sepasang kakek dan cucu. Hehe, Guru, Anda lebih terlihat seperti petani sekarang. Little Yuaner menutup mulutnya dengan tangan dan tertawa. Tidak masalah, Lu Zhou melambai dan berkata. Mulai sekarang, kamu dan aku akan menjadi sepasang kakek dan cucu. Petik 2. Saya mengerti, Guru. Petik 2. Apa? Kakek. Yuaner kecil merasa canggung harus memanggil tuannya, kakek, tetapi tidak butuh waktu lama baginya untuk menjadi lucu dan terus memanggilnya seperti itu. Lu Zhou agak tidak bisa berkata-kata pada awalnya. Bagaimanapun, dia baru berusia 28 tahun di kehidupan sebelumnya, dan dia merasa agak malu disebut kakek. Tapi, dia segera terbiasa dan lambat laun tidak merasakan apa-apa. Untungnya saya memiliki sistem yang membuat saya tumbuh lebih muda. Kalau tidak, saya lebih suka tidak melakukan perjalanan ke dimensi ini. 8 Setelah memasuki kota, Lu Zhou dan Little Yuaner melihat sekeliling. Jalanan Anyang cukup ramai, dipenuhi pemain sulap, pendongeng, dan warung yang menjual segala macam barang. Saya tidak berharap Anyang menjadi begitu makmur, Lu Zhou memuji. Hehe, kakek, ini sangat menyenangkan. Yuaner kecil melompat melewati kerumunan dan mengambil sebatang hau berlapis gula dari sebuah kios sebelum melompat pergi. Hei, gadis kecil, kamu belum membayarku uang. Teriak penjual saat dia bergegas ke arahnya. Yuaner kecil berbalik dan menggeram, pergi. Ini adalah berkat Anda bahwa saya mencoba kaki Anda. Jika Anda membuat suara lain, saya akan merobek mulut Anda. Petik 2. 1. Itu membuat vendor takut. Dia belum pernah melihat gadis kecil yang begitu galak sebelumnya. Yuaner, kakek, dalam sekejap mata, Yuaner kecil berubah menjadi gadis yang lembut. Bayar dia. Petik 2. Tapi kakek, dia begitu galak, aku mendengarkanmu dan tidak pernah mengalahkannya untuk itu. Little Yuaner mengerutkan bibirnya, seolah-olah dia telah dianiaya. Lu Zhou menggelengkan kepalanya. Dia menganggap bahwa murid-murid jahat ini pasti terbiasa merampok barang dari orang lain, jadi mereka bahkan tidak tahu prinsip dasar memperlakukan dan berurusan dengan orang lain sekarang. 3. Nah, saya harus mengajari mereka perlahan. Petik 1. Jika semua orang merampok barang-barang dari orang lain seperti Anda, siapa yang mau membuat bulu berlapis gula lagi? Oh, Little Yuaner tidak punya pilihan selain membayar vendor. Ding! Anda telah mendisiplinkan Yuaner kecil dan diberi hadiah 100 poin prestasi. Petik 2. Saat mereka melanjutkan perjalanan, mereka melihat sekelompok anak muda berkerumun di depan. Lu Zhou menunjuk ke arah mereka dan berkata, pergi dan lihatlah. Petik 2. Segera, kakek, Yuaner kecil sangat menikmati keramaian, jadi dia segera melompat. Namun, itu terlalu ramai untuk dia masuki oleh orang-orang, jadi dia menginjak kakinya dengan marah, menghancurkan tanah dan membuat lubang di dalamnya. Minggir. Takut dengan sikap galaknya, pria di kedua sisi mundur selangkah. Ahli body tempering. Dia membuat lubang di tanah. Dia pasti setidaknya ahli body tempering tingkat kelima. Surga. Dia hanya seorang gadis kecil. Mengapa dia begitu kuat? Petik 2.
Kerumunan berpisah di tengah, memberinya jalan masuk. Lu Zhou menggelengkan kepalanya dengan ringan saat melihat itu. Tampaknya temperamen Yuan kecil jauh lebih kejam daripada saat dia di gunung. Tidak heran jika sekelompok murid yang jahat selalu ingin meninggalkan Gunung Pengadilan Emas untuk melaksanakan tugas, karena lebih bebas dan lebih nyaman untuk keluar daripada tetap di gunung. Saat kerumunan itu berpisah, Yuaner kecil melihat apa yang menarik begitu banyak orang. Ada sebuah meja dengan 3 pria duduk di belakangnya, masing-masing memiliki pedang yang tergantung di pinggangnya. Pria berjanggut di tengah melirik Yuaner kecil saat dia mengangguk setuju dan berkata, "Tidak buruk. Gadis kecil, apakah kamu datang ke sini untuk bergabung dengan sekte kami juga?" Petik 2. Apa, kamu memiliki fondasi yang luar biasa, dan tendangan barusan menunjukkan bahwa basis kultivasi kamu setidaknya berada di tingkat kelima dari ranah body tempering. Nah, daftarkan dirimu. Mulai hari ini, Anda akan menjadi anggota divisi Anyang Asosiasi Azure Dragon, kata pria itu. Kapan aku bilang aku ingin bergabung dengan asosiasi naga busukmu? Yuaner kecil merasa bingung. Kamu berani, gadis kecil. Beraninya kau menghina asosiasi naga Azure. Petik 2. Yuaner kecil bangkit sebelum mengangkat satu kaki dan menginjak meja, menghancurkannya dalam sekejap. Apa itu Azure Dragon Association? Apa yang kamu lakukan di sini? Katakan padaku sekarang, kakekku sedang menunggu. Petik 2. Siapa gadis liar ini? Anda di sini untuk mengacaukan segalanya, bukan? Bagaimana mungkin Anda tidak tahu tentang Azure Dragon Association? Pria itu hendak menyerang ketika Lu Zhou berjalan mendekat dan berkata, "Hentikan." Suaranya tidak keras, tapi bercampur dengan sedikit energi, dan bisa didengar dengan jelas oleh pria itu. Menarik, Pak Tua, kamu ahli body tempering tingkat ke-7 atau ke-8. Pria itu menatap Lu Zhou dengan rasa ingin tahu. Lu Zhou tidak memedulikannya dan berkata, "Yuaner, kamu dapat membuat asosiasi naga Azure di Anyang membantu penyelidikan." Petik 2. Mata Yuan kecil berbinar. "Saya mengerti, kakek." Kemudian, dia berbalik saat dia mengganti senyumnya dengan ekspresi galak dan berkata, "Beberapa dari kalian, kemarilah." Hah? Aku yakin gadis liar ini tidak tahu bahwa Azure Dragon Association didukung oleh Sekte Nether. Petik 2. Apa, Sekte Nether? Itu membuat Yuan kecil berhenti sejenak dan dia berbalik untuk melihat tuannya. Pemimpin sekte dari Sekte Nether adalah kakak senior tertuanya. Jadi, dia terus mengintip dengan gugup pada tuannya karena takut dia akan marah. "Apakah kamu takut sekarang?" Lu Zhou sedikit mengernyit saat dia berbalik untuk melihat pria itu dan bertanya, "Apakah kamu mengatakan asosiasi naga Azure didukung oleh Sekte Nether?" "Persis. Orang tua, kamu terlihat baik padaku. Bergabunglah dengan kami dan jadilah juru masak. Anda akan makan dan minum dengan baik, dan asosiasi naga Azure akan melindungi Anda." Petik 2.